Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Aisyah Afifah, NPMC 1C019043 dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang bersumber dari buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Ibu Dwi Martani. Kali ini kita lanjut ke materi bab 3 mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses menggabungkan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut seluruhnya. Nah, menurut PSAK 65, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Nah, prosedur yang ketiga yaitu mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha tersebut. Jadi di sini di konsolidasi ini walaupun mereka tuh udah perusahaan induk dan anak tergabung, tapi perusahaan induk dan anak itu tetap melakukan pencatatan yang terpisah. Jadi setiap ada transaksi, aktivitas itu tetap dicatat masing-masing gitu. Tapi pada akhirnya transaksi yang berkaitan dengan transaksi induk dan anak itu harus dihapuskan, tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, anak tidak menyusun laporan keuangan dan induk yang menyatukan seluruh saldo-saldo dari akun-akun anak, sehingga laporan tersebut dinamakan dengan laporan keuangan konsolidasian. Jadi investasi induk pada anak boleh menggunakan metode biaya ataupun ekuitas. Dan untuk bab ini akan dibahas perusahaan induk pada mengakuisisi pada nilai tercatat ekuitas anaknya, dan tidak akan muncul diferensial. Karena apa? Karena perusahaan induk tadi mengakuisisi sesuai dengan nilai tercatat ataupun nilai bukunya. Nah, untuk akuisisi anak pada nilai tercatat itu dibagi dua. Yang pertama, induk mengakuisisi ekuitas anak pada nilai tercatat dengan kepemilikan penuh yakni 100% saham. Jadi contohnya PT Nusantara itu membeli saham PT Andalas seluruhnya yakni 100%. Nah, secara penuh ya, itu akuisisi penuh. Nah, yang kedua itu induk mengakuisisi ekuitas pada nilai tercatat anak dengan kepemilikan sebagian atau lebih dari 50% tapi kurang dari 100%. Nah, masing-masing pembagian tadi itu dibagi dua lagi dalam penyusunan laporan keuangannya. Yang pertama, penyusunan laporan konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Jadi, ketika penyusunan laporan konsolidasian sesaat setelah akuisisi, itu yang disusun hanya laporan posisi keuangan konsolidasian. Mengapa? Karena pada sesaat setelah pengakuisisian itu kan belum terjadi transaksi apapun. Jadi, contohnya kan PT Nusantara itu beli saham PT Andalas pada tanggal 1 Januari dan mereka pun menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian itu pada tanggal 1 Januari. Jadi isi laporan posisi keuangan itu menyatukan hasil-hasil liabilitas ekuitas dari PT induk dan PT anak. Jadi karena itu alasannya hanya satu laporan saja karena belum ada transaksi-transaksi lainnya. Nah, kalau yang pembagian yang kedua itu penyusunan laporan konsolidasian setelah periode akuisisi. Kalau tadi kan sesaat setelah akuisisi. Kalau ini setelah periode akuisisi. Jadi sehingga di sini tuh udah ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, terus itu laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, terus ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, bedanya kalau di penyusunan laporan
konsolidasian setelah periode akuisisi. Untuk yang kepemilikan 100% tadi, itu berarti kan enggak ada kepentingan non pengendali. Karena apa? Karena kan seluruh sahamnya itu dimiliki oleh si investor tadi yang menjadi PT Induk tadi. Tetapi kalau dengan pengakuisisian setengah, itu berarti ada kepentingan non pengendali di sana. Nah, selanjutnya akan ada istilah jurnal eliminasi. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa jurnal eliminasi ini bukan merupakan bagian dari siklus akuntansi. Nah, berbeda dengan jurnal penutup dan jurnal penyesuaian yang merupakan bagian dari siklus akuntansi. Nah, kalau jurnal penyesuaian itu kan setelah disesuaikan akan diposting ke buku besar, terus mempengaruhi saldo, dan akan ada istilah saldo setelah penyesuaian. Lalu kalau jurnal penutup kan ada istilah neraca saldo setelah penutupan yang memuat akun real dan tidak akan ada akun nominal. Tapi kalau jurnal eliminasi itu tidak akan diposting dan tidak akan mempengaruhi bagian-bagian yang lain. Nah, peruntukannya itu apa? Peruntukannya itu hanya dalam proses laporan keuangan konsolidasian. Nah, supaya akun-akun dan saldo-saldo tadi hanya mencerminkan pengaruh transaksi dengan pihak non-afiliasi. Jadi, transaksi yang melibatkan pihak-pihak entitas induk dan anak atau pihak afiliasi, pihak yang berhubungan, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian. Itu karena apa? Karena laporan keuangan konsolidasian itu kan peruntukannya kayak orang mau beli saham gitu kan. Jadi untuk disebarkan di publikasi gitu. Nanti kan kalau misalnya perusahaan induk mengalami penurunan dalam labanya, penjualannya menurun, dia kan bisa seenaknya aja gitu, dia melakukan kecurangan, dia menjual ke anaknya, sehingga nanti kan labanya meningkat, terus para investor mau berinvestasi ke PT induk tersebut. Nah, jadi itu kan nggak boleh. Makanya perusahaan yang melibatkan pihak-pihak induk dan anak atau pihak afiliasi itu tidak boleh dicatat di laporan keuangan konsolidasian. Tapi pencatatan itu untuk setiap transaksinya itu wajib dicatat di entitas masing-masing, karena itu sudah merupakan peraturannya. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh akuisisi 100% pada nilai tercatat. Nah, PSAK 65 merupakan perusahaan akan menyusun laporan konsolidasian sejak awal pengakuisisian sampai akhir. Jadi contohnya itu PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas dengan membeli saham senilai 1.200.000.000 rupiah dan nilai wajar sama dengan nilai tercatat dari ekuitas PT Andalas tadi. Jadi sama-sama bernilai 1.200.000.000 dan tidak akan ada diferensial karena kan diakuisisinya sesuai dengan yang tercatat kan. Tapi pada bab ini diasumsikan bahwa induk dan anak tidak ada transaksi, sehingga semua transaksi dalam kedua PT tersebut berasal dari pihak non-afiliasi. Jadi PT Nusantara tadi itu mencatat investasi pada PT Andalas senilai 1.200.000.000 rupiah dan kas senilai 1.200.000.000 rupiah. Jadi investasinya itu di debit dan kasnya itu di kredit. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa transaksi ini adalah transaksi yang dilakukan sesaat setelah periode akuisisi. Nah, jadi hanya ada satu transaksi yaitu mengakui perolehan investasi. Nah, selanjutnya itu akan ada jurnal eliminasi, yaitu mengeliminasi ekuitas entitas anak, lalu mengeliminasi juga investasi entitas induk pada entitas anak. Nah, apa saja jurnal yang diperlukan? Yang pertama, di posisi debit ada saham biasa pada PT Andalas sebesar 800 juta, lalu saldo laba pada PT Andalas sebesar 400 juta, dan di posisi kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 1,2 miliar. Yang mana saham biasa dan saldo laba tadi itu fungsinya untuk menghapus ekuitas anak. Nah, ekuitas entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk. Investasi pada buku entitas induk mencerminkan investasi induk atas aset bersih dari entitas anak. Begitu penjelasannya. Dan untuk investasi pada PT Andalas itu berarti menghapus akun investasi pada PT Andalas, jadi menghapus investasi induk pada anak. Nah, karena apa? Karena perusahaan tidak dapat melakukan investasi pada
dirinya sendiri gitu. Dan selanjutnya berfungsi untuk menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, laporan posisi keuangan konsolidasian hanya menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas milik entitas anak dengan entitas induk karena belum ada aktivitas operasi. Jadi seperti yang saya jelasin di awal tadi. Jadi fungsi jurnal eliminasi tadi untuk menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, selanjutnya kalau yang tadi konsolidasi sesaat setelah akuisisi, kalau ini konsolidasi setelah terjadinya periode akuisisi. Jadi hampir mirip. Nah, cuman kalau yang ini kan sudah ada transaksi. Nah, jadi PT Nusantara yang berlaku sebagai pihak induk akan mencatat di akhir periode 31 Desember itu posisi kas di debit pada investasi pada PT Andalas di kredit. Itu artinya untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Jadi kalau sudah menerima dividen itu di kasnya didebitkan. Nah, untuk mencatat pengakuan penghasilan atau pengakuan laba dari PT Andalas, maka PT Nusantara akan mencatat investasi pada PT Andalasnya itu bertambah di debit dan bagian laba atas PT Andalasnya itu di kredit. Lalu pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, transaksi membagikan dividen. Nah, jadi maupun pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Begitu. Jadi ini untuk mengeliminasi transaksi pembagian dividen maupun pengakuan penghasilan. Yang pertama, jurnal yang pertama yaitu untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Anak, PT Andalas, maka PT Nusantara selaku entitas induk akan mendebitkan bagian laba atas PT Andalas. Lalu di posisi kreditnya yaitu dividen diumumkan dan investasi pada PT Andalas. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengeliminasi saldo awal dalam investasi tadi. Jadi saldo awal di investasi itu tadi kan ada sama kayak yang sesaat setelah akuisisi ya. Jadi dieliminasi saldo labanya, habis itu saham biasa PT Andalasnya itu di posisi debit, dan di posisi kreditnya yaitu investasi pada PT Andalas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.